Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali mempelajari yaitu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah. Setelah kita bahas kemarin yaitu Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial. Sekarang kita bahas yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Baik, silahkan dibuka bukunya di halaman 7. Namun sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Silakan disimak bukunya. 2. Bidang ekonomi. Untuk mengembangkan agama Islam dan meningkatkan pemahaman keagamaan penduduk Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama diantaranya yaitu membangun masjid. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid digunakan sebagai pusat kegiatan. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau bertepatan dengan bulan September tahun 622 Masehi. Masjid itu dibangun umat Islam dengan bergotong royong. Nabi Muhammad SAW juga turut serta dalam pembangunan masjid ini. Namun sebelum membangun Masjid Nabawi, dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah juga membangun masjid sebelum sampai di Madinah, yaitu Masjid Quba. Jadi yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah adalah Masjid Nabawi. Karena pada saat itu masjid pun setelah dibangun menjadi pusat kegiatan masyarakat Madinah. Dijadikan tempat untuk belajar, kemudian dijadikan juga tempat untuk berkumpulnya para Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian setelah membangun Masjid Nabawi, umat Islam berturut-turut membangun beberapa masjid lainnya, yaitu Masjid Jumu'ah, Masjid Ghamamah, Masjid Bani Quraizoh, Masjid Ubay bin Ka'ab, Masjid Salman, kemudian Masjid Ali. Masjid Jumu'ah merupakan tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali. Nah, maka dinamakan yaitu Masjid Jumu'ah. Adapun Masjid Ghamamah merupakan tempat dilaksanakannya sholat hari raya yang pertama dalam Islam, yaitu sejarahnya yang pertama di Masjid Ghamamah. Nah, fungsi masjid pada masa itu antara lain adalah yang pertama sebagai pusat peribadahan ya, yang paling inti. Kemudian yang kedua pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Yang ketiga pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal. Yang kelima tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Rasulullah. Yang keenam tempat untuk menyatukan Islam dan menyusun kekuatan kaum muslimin. Ya, baik anak-anak, yang pertama di antara Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama kali membangun masjid. Kemudian yang kedua ada mengembangkan pendidikan dan dakwah. Dalam melaksanakan syiar Islam dibutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan masalah pendidikan. Yang menjadi faktor pendorong berkembangnya pendidikan di zaman Rasulullah adalah yang pertama,
penyebaran agama Islam membutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Karena ayat-ayat Al-Quran harus ditulis dan dibaca oleh kaum muslimin. Yang kedua, Islam menyebarkan berbagai ajaran seperti sejarah, hukum, politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran banyak yang menerangkan keharusan umat manusia berpikir tentang alam semesta, seperti dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Dalam menyampaikan ajarannya, Rasulullah SAW lebih menitik beratkan pada pemberian contoh dengan tingkah laku dan perbuatannya sehari-hari. Uswatun hasanah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus bisa mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan, Pak, kan Rasulullahnya sudah wafat, Rasulullahnya sudah tidak ada. Bagaimana kita cara mempelajari tingkah laku Rasulullah? Kita lihat para guru-guru kita dengan cara berjalannya seperti apa, kemudian dengan cara cium tangannya seperti apa. Ingat, cium tangan di antara hidung dan mulut, tidak boleh cium tangan di pipi dan di jidat. Itu salah satu tingkah Rasulullah yang Rasulullah contohkan kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian hidupnya sederhana, tutur katanya lembut, serta mencintai masyarakatnya. Tutur kata lembut, tidak pernah melebihi volume daripada orang yang lebih tua. Ya, kita berbicara dengan orang tua kita tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh mengangkat suara kita. Kemudian di sini dijelaskan juga seruan atau dakwah yang disampaikan Rasulullah kepada umat manusia dilakukan dengan cara damai, tanpa kekerasan. Ya, Rasulullah mengajak dan menyampaikan ajaran Islam pada saat itu tidak dipaksakan, dengan cara damai dan tanpa kekerasan. Yang mau syukur, kalau yang mau tidak apa-apa, seperti itu ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Rasulullah SAW sangat memperhatikan pendidikan, terutama pendidikan akhlak. Pendidikan yang ditekankan sebagaimana digariskan dalam Al-Quran, yaitu meliputi yang pertama pendidikan tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendidikan ibadah bagi umat Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pendidikan akhlak dan sopan santun tentunya dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan sosial kemasyarakatan. Dan yang terakhir, pendidikan ilmu bela diri atau keterampilan fisik seperti ketangkasan menggunakan pedang, berkuda, dan memanah. Maka kalau misalnya kita berani berkuda, nah itu salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW. Memanah, kemudian apa lagi? Berenang. Nah itu salah satu daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Begitu pentingnya pendidikan dalam pandangan Islam, sampai Rasulullah membebaskan tawanan perang yang bisa membaca dan menulis untuk mengajar kaum muslimin ya. Jadi yang pertama, Rasulullah diutus ke dunia ini yaitu untuk memberikan contoh akhlak yang bagus ya, untuk memberikan contoh dan akhlak yang bagus kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi, Rasulullah pun membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan. Rasulullah SAW juga membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan. Pertahanan yang pertama yang dilakukan Nabi adalah yaitu pertahanan iman. Oleh karena dengan iman yang kuat, maka akan timbul semangat dan persatuan demi membela tegaknya Islam. Kemudian sistem pertahanan yang digalakkan Rasulullah SAW yakni dalam bidang militer. Dalam hal ini meliputi yang pertama yaitu bermusyawarah dalam menentukan taktik militer, cara berperang,
dan lain sebagainya. Yang kedua, mengusahakan untuk mengalahkan musuh tanpa pertempuran, yaitu melalui diplomasi politik. Yang ketiga, jika terjadi pertempuran, maka diusahakan untuk meminimalkan jumlah korban yang jatuh. Luar biasa, Rasulullah SAW dalam keadaan perang pun masih memikirkan bagaimana caranya agar musuh kalah tapi tidak banyak yang dikorbankan. Luar biasa ya anak-anak. Kemudian yang keempat, tidak mudah marah dan terpancing emosi. Artinya selalu berpikir dengan kepala dingin. Yang kelima, pendelegasian kepemimpinan pasukan tempur. Yang keenam, membawa tradisi baru. Tujuan peperangan yakni jihad untuk membela akidah Islam. Yang ketujuh, mengadakan komunikasi militer yang jelas dan tegas dan tidak segan turun ke bawah. Yang kedelapan, selalu waspada terhadap pergerakan musuh. Dan yang terakhir, memberi pujian dan bersikap adil terhadap pasukan. Ya, baik anak-anak, itu adalah Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang pertahanan. Semoga dengan cerita tersebut kita bisa mengambil pelajaran betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW dan patut kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.